kita wajib untuk kita ratakan pembagiannya kepada semua golongan yang ada. Kapan? Idza kana tafriqu minal imam, ketika itu yang membagikan itu adalah dari pemerintah, dari imam. Wa idza kana alladhi yufarriqul malik, ketika yang membagikan adalah muzakki, yang memiliki harta itu atau yang membayar zakat itu yang membagikan. Wa kanu ghairal mahsurin aw mahsurin wa qalal mal, dan yang menerima itu mustahik zakatnya itu terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan uang zakatnya itu sedikit juga. Maka fayajibu alla yanqus an salasati min kulli sinfin, maka wajib tidak kurang dari 3 golongan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima nafa wal intifa wa tadhkir wa tarkir wal ifadah istifada wal hasad ala tamassubi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'aul huda wal idlal wajillah wa garbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban, melaksanakan segala amal ibadah. Mudah-mudahan harapan kita semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, melanjutkan penjelasan kemarin sudah dijelaskan tentang bagian siapa saja yang berhak menerima zakat. Lanjut sekarang ahkamu qismis shadaqat. Ahkamu qismis shadaqat, yang pertama adalah hukmu ta'mimi zakat. Hukum meratakan zakat. Jadi ketika itu ada zakat itu siapa saja yang perlu kita berikan zakat kita, zakat-zakat yang lain. Bagaimana hukum ta'mimiz zakat? Yajibu ta'mimuz zakati li jami' afradi hadil asnaf idza kana tafriq minal imam. Wa idza kana alladhi yufarriqul malik wa kanu ghairu mahsurin aw mahsurin wa ghallal mal fayajibu alla yanqusa ala salasatin min kulli sinfin. Wajib bagi kita untuk menyesuaikan atau meratakan zakat yang kita berikan ke semua golongan yang sudah disebutkan, sudah dijelaskan yang kemarin, yaitu ada 8 golongan. 8 golongan ini al-fakir, miskin, amil, mu'allaf qulubuhum, kemudian al-mukatab, al-gharim, ad-damin, al-ghuzza, al-mukatab, al-gharim, al-ghuzza, sama ibnu sabil. Wa fi sabilillah wal gharim wa fi riqab wal gharim wa fi sabilillah ibnu sabil. Jadi kita wajib untuk kita ratakan pembagiannya kepada semua golongan yang ada. Kapan? Idza kana tafriqu minal imam,
ketika itu yang membagikan itu adalah dari pemerintah, dari imam. Wa idza kana alladhi yufarriqul malik, ketika yang membagikan adalah muzakki, yang memiliki harta itu atau yang membayar zakat itu yang membagikan, wa kanu ghairal mahsurin aw mahsurin wa qalal mal, dan yang menerima itu mustahik zakatnya itu terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan uang zakatnya itu sedikit juga, maka fayajibu alla yanqus an salasati min kulli sinfin, maka wajib tidak kurang dari 3 golongan. Ini dibedakan untuk membagikan zakat itu. Kalau dari pemerintah itu harus semua golongan harus kena, harus dapat. Tapi kalau hanya per orang pemiliknya atau yang membayar zakat itu, kalau golongan ini terlalu banyak atau terlalu sedikit dan uang yang ada itu sedikit, maka wajib tidak kurang dari 3 orang dari golongan tersebut. Nah, kemudian belakang ini hukmu taswiyati bainal asnaf, hukum membagikan dengan ukuran yang sama di antara golongan yang 8 itu. Tajibu taswiyatu fi adai zakati bainal asnafi la bain afradil asnaf, wajib membagi dengan ukuran sama di dalam membayar zakat pada masing-masing golongan. La baina afradil asnaf, tidak pada masing perorangan. Jadi kita harus membagikan itu dengan ukuran sama antara 1, 2, 3 ketika kita membayarkan zakat pada masing-masing golongan, bukan pada perorangan. Semisal golongan nomor 1 miskin berapa persen, golongan fakir berapa persen diratakan. Jadi harus ukurannya sama. Kalau semisal ini 10%, 10%, 10%, 10%, 10% dan seterusnya. Al-hukmu idza fuqidatul asnaf, idza fuqidatul asnaf fa yuraddu sahmusin fil mafqud ilal mawjudin. Nah, ketika salah satu golongan itu yang 8 ada yang tidak ada, semisal mukatab tidak ada, kemudian mualaf tidak ada, dan ibnu sabil tidak ada misal, maka bagaimana jatah yang tidak ada itu? Maka dikembalikan bagiannya atau diberikan kepada yang ada. Fayuraddu sahmul sin fil mafqud ilal mawjudin, maka bagian yang diberikan itu kepada yang ada. Diumpama gini, kan ada 8 orang, yang tidak ada ibnu sabil tidak ada, kemudian muqatab tidak ada, al-gharim tidak ada, misal mu'allaf tidak ada, tinggal 4 orang yang ada, 4 orangnya itu tidak ada, maka bagian yang 4 orang tidak ada itu digabung, diberikan kepada yang ada 4 ini. Kemudian yang nomor 4 adalah hukmu nakli zakati, hukum memindah zakat kita dari satu tempat daerah kita ke tempat yang lain. Misal kita di sini di mana, di kota, di kecamatan Sampang, kita pindah zakat kita ke Ketapang atau ke lintas kabupaten, misal Pamekasan. Nah, maka bagaimana hukumnya? La yajuzu nakluz zakati min baladil muzakki ila baladin ahor alal masyhur fil madhab. Tidak boleh memindah zakat dari tempat muzakki ke tempat yang lain menurut pendapat yang masyhur di kalangan madhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau kita ngasih zakat kita ke Surabaya, ke Bangkalan, itu tidak boleh. Nah, menurut pendapat yang masyhur
di kalangan madhab Syafi'i. Nah, jadi ada berapa? 4. Pertama, wajib meratakan pembagiannya kepada semua golongan. Kemudian juga tidak boleh memindah zakat. Nah, tetapi menurut Imam Ibnu Ujail ada 3 masalah yang sering difatwakan meskipun pendapat itu tidak masyhur di kalangan madhab Syafi'i. Apa? Yang pertama, jawazu sorfi zakat ila sinfin wahid. Nah, boleh memberikan zakat kepada satu golongan, satu kelompok. Misal zakat kita kasih ke orang miskin saja, atau orang si A saja, itu boleh. Jawazu tafi zakatin wahidin li wahidin minas sinfi. Boleh juga ngasih kepada satu dari golongan orang miskin, satu orang, siapa namanya si A, itu boleh. Atau satu golongan miskin. Jadi semisal miskin di sini ada 10 orang, ada miskin 10 orang, ada yang lain sebagainya, kita berikan zakat itu kepada miskin 10 orang itu. Atau ditertu satu orang, si A misal. Nah, itu boleh. Yang ketiga, boleh juga memindah zakat. Nah, ini 3 masalah yang sering difatwakan meskipun tidak masyhur di kalangan madhab Syafi'i. Artinya di sini memang ada ruang perbedaan di kalangan ulama. Kemudian syarat akhidi zakat sittatun. Syurutu akhidi zakat sittatun. Syarat-syarat orang yang boleh menerima zakat itu ada 6. Yang pertama, al-islamu, Islam, fala yu'ta kafirun illal amil. Maka tidak boleh diberikan harta zakat kita kepada orang kafir kecuali memang itu amil. Nah, pertama, orang yang berhak menerima zakat itu harus agama Islam. Kalau orang kafir itu tidak boleh diberikan zakat kita kepada orang kafir kecuali orang kafir itu adalah amil zakat yang diangkat oleh pemerintah. Semisal kita hidup di minoritas Islam, minoritas di sana, maka pemerintah banyak yang di luar Islam dan salah satu amilnya adalah semisal orang di luar Islam, maka di situ boleh. Kalau amil luar non Islam dia menjadi amil yang diangkat pemerintah, itu boleh menerima zakat. Tetapi selain itu tidak boleh. Orang kafir yang miskin, yang fakir, itu tidak boleh. Yang kedua, hurriyatul kamilah. Tidak harus orang yang merdeka. Orang budak itu tidak boleh, meskipun budak membaat. Yang ketiga, layakuna gonian. Yang ketiga yang boleh berhak menerima zakat adalah bidak kaya, bukan orang kaya. Mun soki, mun kaya apa beri zakat sejen nyaman. Orang kaya tidak berhak menerima zakat kecuali di masalah-masalah tertentu, yaitu masalah seperti Ibnu Sabir. Ibnu Sabil dia dalam perjalanan butuh ongkos untuk sampai ke satu tempatnya meskipun dia punya uang di rumahnya. Nah, sekarang kan lebih enak sekarang. Zaman dulu mungkin tidak ada ATM, tidak ada internet banking, tidak ada apa. Jadi dia dalam perjalanan Ibnu Sabil, kemudian dia butuh ongkos untuk sampai ke tujuannya, dia tidak punya uang, kan mungkin uangnya hilang atau apa. Nah, itu boleh negara memberikan zakatnya kepada Ibnu Sabil meskipun dia kaya sebenarnya. Yang keempat, alla yakun makfiyal mu'nati. Yang keempat, syarat boleh menerima zakat itu biaya hidupnya belum tercukupi. Wahya wajibatun kafnati zauja ala zaujiha wa kadal. Jadi biaya hidupnya itu belum tercukupi. Yang kelima, la yakun hasyimiyan wala mutallibiyan. Dan yang kelima ini adalah yang berhak menerima zakat tidak termasuk golongan ahlul baitnya Nabi, Bani Hashim maupun Bani Muthalib.
duriyahnya Nabi, ahlul baitnya Nabi itu tidak berhak menerima zakat meskipun orang tersebut miskin. Kemarin sempat ada pertanyaan itu ya sudah. Nah, kenapa? Karena hadis Nabi, inna hadis sadaqati awsahun nas wa innaha la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad. Bahwasanya sedekah-sedekah ini, zakat-zakat ini adalah kotoran, maka tidak boleh diberikan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Zakat ini kan merupakan kotoran-kotoran yang mana dengan zakat dia akan menjadi bersih, maka itu tidak berhak diterima oleh keluarganya Nabi Muhammad. Ini pendapat yang mutamad, pendapat yang diunggulkan. Artinya kalau pendapat mutamad ada memang ruang untuk perbedaan. Nah, kalau menurut Abu Hanifah memang ada yang memperbolehkan. Kemarin tahu nih pas saya tanya, ada yang memperbolehkan menurut Abu Hanifah untuk zakat kita diberikan kepada duriyahnya Nabi. Tapi pendapat mutamad yang diunggulkan di kalangan mazhab Syafi'iyah, tidak boleh ahlul bait Nabi, duriyah Nabi menerima zakat. Dan yang keenam, syarat yang berhak menerima zakat adalah yaitu yang tidak terjegah tasarrufnya oleh imam, tidak terjegah tasarrufnya oleh imam. Kemudian sedekah tatawu, sedekah. Mungkin ini saja sedikit hukum. Jadi ini menjelaskan hukum-hukum bagian atau ukuran zakat yang harus kita berikan kepada yang berhak menerima zakat. Nah, bisa saya simpulkan yang sering terjadi lah. Yang pertama, boleh kita memberikan zakat kepada satu golongan atau satu orang. Kemudian boleh juga kita memindah zakat kita dari tempat daerah kita ke daerah yang lain atau kabupaten yang lain. Yang paling penting. Kemudian juga harus kita tahu betul mana yang berhak menerima zakat, yaitu harus Islam, merdeka, tidak kaya dalam artian kecuali dalam masalah-masalah tertentu, biaya hidupnya belum tercukupi, bukan keluarganya Nabi, dan tidak termasuk orang yang terjegah tasarrufannya. Melanjutkan kemarin yang ditanyakan Pak Dus itu ya, terkait masalah apa yang terima zakat fitri ke penitia dari sampaikan kemarin bahwa jangan sampai zakat yang diberikan oleh orang itu miskin kembali kepada dia sendiri. Jangan sampai. Nah, itu sudah saya sampaikan. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah kasih nama. Jadi seperti ini Pak Dus. Yang penitia mohon maaf, apapun yang dilakukan oleh penitia itu adalah merupakan amal ibadah yang luar biasa, membantu warga-warganya di sini. Tapi yang perlu sini Pak Dus, bahwa semisal ada orang datang si A, dan si A ini kan mungkin panitia punya list siapa saja yang berhak nanti diberi. Nah, kenapa? Karena kadang dia berhak menerima zakat, juga di samping itu juga dia wajib membayar zakat karena zakat fitri. Karena zakat fitri itu syaratnya lah tidak terlalu ketat dengan zakat-zakat yang lain. Nah, mungkin dia wajib zakat fitri, tapi satu sisi dia tidak wajib zakat-zakat yang lain.
Karena zakat fitri itu wajib ketika melebihi dari makanan pokok pada malam dan esokannya. Biaya yang lain yang wajib dinafkahi. Nah, maka ketika kita harus tahu list nama itu siapa saja yang berhak menerima zakat. Ketika si A ini dia mewakilkan kepada panitia zakat fitrinya, dan kita tahu dia itu adalah salah satu yang berhak menerima zakat atau kita beri zakatnya dari sini, maka kita harus menulis punyanya dia ditulis, kita taruh, jangan sampai punya dia dikembalikan lagi kepada yang memberikan zakat, jangan sampai dia menerima zakat dari punyanya dia pribadi. Masalah nanti dicampur dari satu yang lain itu sebenarnya tidak apa-apa, asal jangan sampai, meskipun boleh, asal jangan sampai dikembalikan kepada yang memberi zakat tadi. Seperti itu. Nah, memang asalnya tidak apa-apa, dicampur, digabung pada 1, 2, 3. Tapi perlu waspada juga, jangan sampai diberikan kepada punya si A itu nanti kembali ke si A lagi. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang harus diwaspadai. Caranya bagaimana? Kita tahu list namanya siapa yang berhak menerima zakat, dia ngasih ke sini, kita catat, kita kasih tulis punyanya dia. Nah, itu yang satu, yang pertama harus antisipasi. Yang kedua, apapun yang dilakukan panitia itu luar biasa, amal ibadahnya akan dicatat Allah Ta'ala. Yang kedua, memberikannya jangan sampai lewat setelah hari raya. Ini jangan sampai lewat hari raya, karena ada waktu-waktu yang lebih utama, dan jangan sampai lewat dari hari raya. Karena kalau pas lewat dari hari raya itu adalah tanggungannya panitia nanti. Karena mereka memberikan zakat, memasrahkan, mewakilkan kepada kita, dan itu masih belum gugur. Ya. Itu yang perlu diperhatikan oleh semua panitia. Jadi asal hukumnya boleh dicampur, tapi jangan sampai, meskipun boleh, jangan sampai dicampur itu mengakibatkan kembali kepada yang memberi zakat. Nah, sampai kemudian apalagi Pak? Itu ya, saya ingat itu. Sudah ada pertanyaan ya? Oh, ini enggak. Kalau seperti itu kan di luar apa? Di luar kekuasaan kita, karena mungkin ada yang jatuh, ada yang apa. Apalagi beras yang kita berikan itu langsung berupa plastik, bukan kayak kemasan. Nah, kalau kemasan kan mungkin aman, yang tidak kemasan itu tidak aman. Nah, bagaimana? Itu kalau memang tidak sengaja, bukan di luar tanggung jawab kita. Yang penting di situ tidak mengurangi dari satu yang diwajibkan apa? 2, ada 2,6, 2,7. Makanya banyak diberikan langsung 3 kilo. 3 kilo itu adalah sebagai antisipasi, hati-hati kita takut. Yang pertama biar 3 kilo itu pas, dan mungkin lebihnya bisa sedekah. Yang kedua mungkin ketika diberikan takut jatuh satu berapa gitu. Kalau seperti itu yang dialami ketika itu tidak ada unsur sengaja,
dan itu bukan di luar wewenang kita, bukan di luar tanggung jawab kita, karena tidak ada unsur sengaja. Ya, memang paling utama adalah jangan kita pindah zakat kita dari tempat yang kita hidup di situ ke tempat yang lain. Kecuali memang sini masalah pindah zakat itu memang perbedaan ya. Masalah kalau ditanya mana utama, ya ikut yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh. Ini masalah perbedaan. Mau dipindah tadi, tidak dipindah, terserah. Ini perbedaan. Tapi mana yang lebih afdol, ikut yang pendapat yang muktamad masyhur bahwa jangan pindah zakat kita ke tempat yang lain. Kalau di situ memang di sekitar situ memang tidak ada yang mustahiknya atau apa, nyari yang lebih dekat daripada lebih ke daerah kita. Semisal di situ tadi 50 kilo ya, Imbun. Daerah kita sudah berapa jam lah dari di situ, memang misal di Papua lah gitu, Papua. Kita pindah pas ke Madura, itu lebih jauh. Ya Papua di sekitar. Barangkali ada mu'allaf di situ atau apa. Nah, kita pindah. Masalah tadi amil yang pindah dari satu tempat ke tempat lain, masjid yang di desa dipindah ke perkotaan, maka masjid yang dilakukan itu bukan amil tapi penitia. Penitia dalam artinya adalah taukil, wakil dari muzaki. Maka mereka tidak berhak mengambil zakat dari situ. Tidak boleh mengambil zakat atas nama amil. Tetapi kalau dia penitia itu ternyata miskin dan memenuhi 8 golongan ini, miskin, fakir atau apa, maka boleh. Tapi kalau dia mengambil atas nama amil, itu tidak boleh. Jadi di yang dilakukan di masjid itu adalah sebatas namanya panitia atau wakil dari muzaki. Siapakah amil itu? Amil yang dibentuk yang mendapatkan SK resmi dari pemerintah. Seperti apa? Basnas. Itu resmi. Terus kemudian LAS Sidogiri resmi. Kemudian Lajisnu lembaga amil zakat dari NU itu resmi. Muhammadiyah mungkin ada juga. Jadi memang badan amil zakat apapun itu yang sudah mengantongi izin dari pemerintah itu boleh mengambil zakat atas amil. Kalau yang dilakukan penitia di masjid, di sekolah, itu bukan amil. Apa bedanya antara amil zakat kita berikan kepada amil dengan kepada penitia di satu tempat? Beda. Dari segi kita memberikan zakat kita kepada amil, maka kewajiban ketika itu gugur. Ketika kita berikan kepada penitia atau wakil dari kita, kewajiban kita masih belum gugur sampai penitia itu sudah membagikan kepada yang berhak menerima zakat. Itu dari muzakinya.
Bagaimana dari amil atau penitia? Ya beda. Yang penitia tidak boleh mengambil sedikit pun atas nama amil. Tapi amil boleh mengambil atas nama amil. Seperti itu. Jadi kalau umpama penitia itu dibentuk, boleh mengambil asal atas nama selain atas nama amil. Itu boleh, tidak apa-apa. Oh, ternyata penitia ini ada yang mu'allaf, ada yang miskin, ada, kita berikan. Berikan kepada mereka atas nama. Makanya penitia itu namanya amal tanpa jasa ya. Sudah tidak dapat jatah amil, sudah punya tanggungannya besar lagi. Tanggungnya besar. Sudah. Gimana? Basnas Sampang menerima bantuan Basnas dari pusat provinsi untuk disalurkan di dalam Sampang. Apakah itu masuk juga pernikahan bantuan zakatnya? Ya. Ini masalah nakluz zakat ya, memindahkan zakat. Semisal di pusat, katakanlah Basnas Sampang itu karena orang yang berikan zakat ke Basnas Sampang itu sedikit, tapi masyarakatnya banyak, didata miskin, maka harus ada dari pusat atau dari provinsi. Bagaimana? Apakah kalau itu jelas adalah zakat, maka itu sama juga nakluz zakat, memindah zakat. Tetapi gini, kita jangan masalah ini gini ya, ini sudah menjadi umum. Jangan kita lebih dengan masalah hukum nakluz zakat. Tadi kan sudah saya sampaikan, hukum nakluz zakat itu mendapat masyhur itu tidak boleh. Tetapi di situ ada penurut Imam Ibnu Ujail, ada 3 masalah yang sering difatwakan yang itu tidak masyhur, tidak kuat di madhab Syafi'i. Seperti apa? Mindah zakat. Jadi kalau menurut beliau mindah zakat boleh, meskipun ini tidak kuat. Mungkin lihat realita yang ada. Seperti apa? Seperti kebijakan-kebijakan yang harus memang seperti itu. Contoh yang tadi yang sampean sampaikan, karena Sampang ini termasuk kota-kota tertinggal dan tidak banyak orang yang mengeluarkan zakat ke Basnas karena banyak yang mustahik, bagian mustahiknya, maka harus ada suntikan untuk zakat dari pusat misal. Itu sebuah kebijakan dari Basnas. Artinya mereka tidak sampai melakukan pelanggaran di satu hukum Islam. Dan itu hanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau ditanya apa termasuk mindah zakat? Ya, termasuk mindah zakat. Mindah zakat. Jadi gitu. Karena imam atau pemerintah dalam situ punya hak untuk meratakan, membagikan rata kepada semua golongan.
semua golongan yang punya hak. Nah, itu kebijakan. Saya ulangi lagi, hukum mindah zakat itu memang tidak boleh. Tetapi di menurut Imam Ibnu Ujail memang itu adalah sering difatwakan, atau maksudnya gini, sering difatwakan, sering dilakukan meskipun itu bukan pendapat yang kuat. Apa salah satunya? Mindah zakat. Nah, kali seperti ini. Kalau ditanya, boleh. Kebijakannya kebijakan yang tepat dan boleh, tepat sasaran dan boleh. Cukup ya? Sudah. Ya. Kemudian yang kedua, kalau zakat fitrah itu kan sudah jelas bahwa zakat fitrah itu 1 sak atau 3 kilo. Kalau zakat mal minimal nanti setelah misalnya kita menerima zakat fitrah misalnya 1 juta dan yang tadi digunakan itu jumlah orangnya 20 orang atau lebih dari 20 orang, kalau tidak ada batas minimal pembagiannya. Ini ya. Sami masalah mindah zakat. Jadi seperti ini aja. Saya ini kan kita pakai kitab Takrirat. Saya hanya menyampaikan secara detail yang ada di kitab sini. Biar tidak bingung, mindah zakat memberikan satu golongan, satu kelompok per orang itu boleh. Dah makin. Biar tidak bingung. Nah, gitu ya. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang di kitab secara rinci, bahwa pendapat ini memang tidak boleh, tapi ada yang boleh gitu. Karena yang sering difatwakan, sering digunakan yang memang seperti itu, memberikan satu orang, memberikan atau mindah zakat. Nah, biar tidak bingung, mindah zakat termasuk memberikan kepada satu golongan itu boleh. Nah, dah. Ini friend saya teku. Nanti ada yang bilang tidak boleh gini. Dah, ini dalilnya sudah ada, referensinya ada, udah gitu. Yang masalah bagi zakat tadi, yang masalah panitia, yang pembagian zakat itu, yang masalah ini ya, masalah takut kembali kepada yang lain tadi ya, kembali kepada muzaki gitu. Pertama, pembagian zakat. Nah, ini kita harus mendata itu khawatir takut nanti zakat dia kembali kepada dia sendiri. Nah, ini yang saya maksud itu, khawatir itu. Kalau masalah pembagian sampai ndak data, oh ini ada beras, tadi ada beras ada berapa, misal ada untuk 20 orang lah. Ternyata yang ada di sini di 10 orang, ya udah bagi dua-dua. Atau tadi menyinggung zakat fitri sama zakat mal, uangnya 1 juta, orangnya hanya berapa gitu ya. Udah, mau diberikan langsung 1 orang, mau diberikan dibagi, itu terserah. Masalah itu ya, tadi sudah sampaikan, mau dikasih 1 orang atau mindah itu enggak apa-apa gitu ya, biar enggak bingung. Itu enggak masalah. Jadi yang saya titikkan ketika kepada penitia adalah jangan sampai
zakat itu kembali kepada orang yang memberikan zakat. Zakatnya dia jangan sampai diberikan kepada, misal saya berikan ini zakat saya Pak Dus, dah ternyata nama saya sudah ada, pas saya nerima juga, lah khawatir yang saya terima itu punya saya. Nah, maka bagaimana kata saya tadi, tulis atau kasih tanda ini yang miskin lah, yang memang biasa dikasih. Jadi jangan sampai dikasih lagi. Nah, seperti itu. Kalau mau ngasih nanti berapa orang terserah. Cuma di sini kan ada gini. Ada yang lebih kita semacam di barisan, mana prioritaskan di kalangan situ berapa yang berhak menerima zakat. Kita berikan diprioritaskan di situ. Nah, kalau yang ke penitia, kalau yang lain juga. Kalau umpama yang dicatat itu 20 orang, ternyata yang ada 10 orang untuk 10 orang, yang dicatat 20 orang, tapi yang terkumpul untuk 10 orang. Bagaimana? Ya kita kebijakan terserahlah dari panitia tersebut. Tapi lebih utama cari yang lebih dekat dari tempat kita di barisan. Nah, yang sekitar barisan, ini 10 orang yang lebih dekat di tempat ini. Jadi itu, saya ulangi, yang terdata, misal di list ya, terdata 20 orang. Ternyata yang terkumpul zakatnya untuk 10 orang. Nah, maka kita berikan 10 orang. Cari yang dekat di masjid ini. Jangan ngambil yang jauh. Loh, semisal ada yang jauh, ya enggak apa-apa, tetap sah. Ya. Mungkin seperti ini ya, maksudnya. Karena tadi kan saya dengar itu harus dibagikan secara antar golongan. Jadi bagi miskin, kemudian goring, amin, kemudian pokoknya terima zakat itu maka harus dibagi rata, tidak boleh terkumpul di satu golongan. Misalnya golongan miskin dikumpul golongan miskin. Ya. Oh, iya. Kalau itu harus didata list, data siapa saja yang berhak menerima zakat. Ini penjelasan tentang zakat yang saya jelaskan secara umum. Ini kalau ikut ini ya, ikut yang pendapat harus diratakan ya. Pendapat ulama yang harus diratakan, maka harus kita list dulu apa. Tetapi ini secara umum, zakat secara umum. Nah, makanya saya bilang tadi biar ndak bingung, udah ikut apa? Boleh diberikan hanya untuk fakir miskin, untuk diberikan ini boleh. Ndak harus dibagi rata 8 orang. Makanya tadi itu saya bilang, saya hanya menjelaskan dalam kitab ini secara detail, secara jelas, meskipun di situ ada perbedaan. Nah, biar ndak bingung, udah ikut yang boleh. Mau diberikan satu golongan, terserah. Mau diberikan 2 golongan, terserah. Itu boleh. Kalau mau ikut yang harus diratakan, harus kita data dulu semuanya. Siapa saja di antara perumahan ini yang berhak, kita data. Nah, tetapi ini secara umum ya, tetapi kalau zakat fitri ini ada yang mengatakan zakat fitri ini ya diberikan kepada fakir miskin. Fakir miskin. Tidak golongan yang lain. Ada yang mengkhususkan untuk zakat fitri, diberikan kepada fakir miskin. Itu kalau tidak salah mungkin bukan di madhab Syafi'i, madhab apa Imam Malik apa Abu Hanifah, lupa saya.
Jadi khusus zakat fitri itu ada yang mengatakan diberikan kepada fakir miskin saja. Karena tujuan zakat fitri itu kan ada dua. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu ada kalanya salah satu hikmahnya itu untuk pribadi sendiri dengan sosial kemasyarakatan. Pribadi apa? Hikmahnya salah satunya membersihkan, itu kemarin itu kan ada tuhratun lishaim, menyucikan dari omongan-omongan atau kotoran-kotoran yang kita lakukan ketika dalam puasa, juga memberikan kepada fuqara dan miskin. Nah, itu sosialnya. Dan orang fakir miskin itu di hari raya itu adalah hari senang, bahagia. Maka jangan sampai kita menemukan orang-orang yang tidak mampu itu juga susah untuk masalah makan, minum. Oleh sebab itu kita berikan. Itu salah satu maksud ada ulama yang mengatakan harus diberikan kepada fakir miskin saja. Kadito balik. Sudah ya? Cukup? Kemarin apa lagi pada saya lupa ya. Kemarin apa lagi? Ini? Nah, yang kita diskusi kemarin itu, kemarin lusa, apa itu? Ya hari Senin itu. Pertanyaan. Ya yang ke saya kemarin belum. What? Ada? Oh iya, nah, itu tidak boleh. Harus ikut sesuai dengan yang muzaki. Iya harus uang, karena dia memberikan uang, harus diberikan kepada fakir miskin dengan jumlah uang juga. Ada uang, karena dia mewakilkan masyarakat untuk berikan uang, maka kita selaku wakil penitia harus juga diberikan dengan uang. Maka harus ikut takaran ya gandum mungkin sekitar 150 ribuan. Harus berikan itu. Karena itulah sebuah amanah lah gitu ya. Amanah diberikan itu. Ya kalau mau diberikan betul beras, mungkin lebih baiknya kita sampaikan. Kenapa ndak beras saja gitu. Ndak uang aja, ya udah uang. Mungkin secara hitung-hitungan lebih banyak uang ya daripada beras. Ya. Ya. Masalah sholat sunat. Sholat sunat itu ada yang disunatkan untuk berjamaah, ada yang tidak disunatkan untuk berjamaah. Jadi gitu ya. Sholat sunat secara umum ada yang sunat dilakukan dengan berjamaah, ada yang
ada yang sunat tidak dilakukan dengan berjamaah. Jadi termasuk yang sunat dilakukan dengan berjamaah adalah seperti sholat hari raya, sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Nah, itu sunat untuk berjamaah. Yang tidak sunat untuk berjamaah, sholat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah, qabla duhur, ba'da duhur, dan seterusnya. Nah, apa yang sholat sunat itu? Seperti diantaranya lagi adalah sholat witir. Sholat witir itu disunatkan berjamaah kapan? Ketika bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan enggak. Sholat tarawih sunat dilakukan dengan berjamaah. Apa? Duha tidak disunatkan untuk berjamaah. Sholat sunat-sunat yang lain. Nah, termasuk sholat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah adalah sholat sunat qiyamul lail. Sunat ya, sholat sunat tapi disunatkan berjamaah dan tidak disunatkan untuk berjamaah. Yang tidak disunatkan berjamaah adalah seperti qiyamul lail. Saya bagikan lagi. Sholat sunat itu macam-macam. Ada yang disunatkan berjamaah apa? Sholat hari raya, gerhana bulan, gerhana matahari, terus istisqa, witir di bulan Ramadan, terus tarawih. Nah, sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah seperti sholat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah, witir di selain Ramadan, sholat duha, sholat apa lagi? 2 rakaat tahiyat masjid, sunat wudu. Nah, itu termasuk qiyamul lail, tidak disunahkan berjamaah. Umpama sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika ada satu tempat di masjid, bahkan di pondok, di sekolah melakukan sholat sunat dengan berjamaah? Di pondok, misal di pondok itu ada sholat duha berjamaah, sholat sunat rawatib qobliyah ba'diyah berjamaah, sholat sunat qiyamul lail bahkan ada berjamaah. Di sekolah juga ada sholat sunat duha berjamaah. Maka bagaimana melakukan sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah tapi dia berjamaah? Maka bagaimana hukumnya? Maka tetap sah. Apa yang menjadi landasan itu boleh dan sah? Karena untuk membiasakan diri murid atau santri itu untuk selalu melakukan sholat sunat. Itu alasannya diperbolehkan. Dia mana? Lebih utama mana antara yang berjamaah dengan tidak? Ya, kalau kita lihat secara ini, maka yang lebih utama antara kita melakukan sholat sunat sendirian yang tidak disunatkan berjamaah. Tetapi kadangkala memang diharuskan untuk berjamaah ketika itu proses edukasi kepada masyarakat, kepada murid, kepada santri. Jadi ada proses edukasi yang diajarkan oleh pihak yayasan, pihak takmir untuk membiasakan diri orang tersebut melakukan sholat sunat. Nah, dengan berjamaah itulah mereka itu ada edukasi. Kedua, ada rasa semangat. Coba mereka sholat tidak disuruh kayak di pondok ya. Kalau di pondok itu sholat duha berjamaah, sholat sunat enggak tahu sekarang. Ada di sini berjamaah juga. Sholat duha katakanlah berjamaah. Coba kalau enggak disuruh berjamaah, disuruh ayo sholat duha. Mungkin mereka ada yang sholat,
mungkin ada yang tidak sholat, malas. Tapi kalau diberi edukasi pertama sejak dini, mereka untuk sholat duha, itu salah satu sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan. Mereka akhirnya memberikan, oh iya ini sholat duha jam sekian, ngerti. Oh nanti mungkin kalau dia boyong berhenti dari pondok, dia meneruskan kebiasaan yang ada di pondok. Nah itu dalam satu sisi memang satu sisi mungkin lebih utama yang ikut tidak berjamaah. Tapi satu sisi yang mana yang diperbolehkan untuk memberikan edukasi kepada anak didik kita. Ya. Jadi membuatkannya itu sebetulnya utama itu di mana? Apakah memang harus berjamaah? Nah, gini aja, nggak usah bingung. Artinya itu masalah apa? Hanya perbedaan saja di kalangan ulama. Ada kalau yang ikuti ini memang tidak usah berjamaah. Tapi kalau mau berjamaah tetap sah. Maka saya katakan itu sebagai bentuk edukasi biar semangat. Apalagi Qiyamul Lail ya. 10 akhir memang di Mekah itu Qiyamul Lail. 10 akhir. 10 akhir ya, saya ingat 10 akhir. Kalau tanggal 1 sampai 2 enggak. Dulu pernah saya umroh dari Yaman bis tahun 2014 itu ya. Ingat ya emang 10 akhir yang mulai. Ya tadi kembali yang tadi untuk memberikan edukasi dan memberikan kebiasaan kepada anak-anak kita. Ya ini kalau tanya masalah hukum sah apanya tetap sah. Kan memang gini, ada kenapa mereka berjamaah? Ya alasannya biar edukasi, biar semangat dan sebagainya. Lihat mungkin mereka di situ masjid kalau berjamaah itu lebih memberikan kesan semangat, kompak, apa ya kita ikutin aja. Yang penting di situ tidak sampai sholat itu tidak sah. Memang ada di masjid, salah masjid di sini, di mana? Di Kota Sampang ini. Nah, apa? Tapi kalau masalah gini, mana yang betul ya udah sendirian. Yang penting kita bisa rutin istiqomah untuk sholat witir. Karena sholat witir itu termasuk juga Qiyamul Lail. Nanggu. Khawatir gimana? Ya. Jadi ya enggak apa-apa. Gini, jangan sampai ya, mohon maaf, jangan sampai kita mempersalahkan atau apalah dengan orang-orang yang hanya dalam masalah seperti ini. Tapi kalau ada yang tanya, ya udah kita katakan. Ada yang tanya, bagaimana hukumnya? Kalau tanya hukum sahnya tidak sah, tetap sah. Tapi memang disunatkan sholat seperti itu tidak disunatkan untuk berjamaah. Nah, gitu.
Oh mungkin mereka punya alasan edukasi dan ya kita terima saja. Karena bagaimana bentuk edukasi itu luar biasa. Bentuk edukasi luar biasa. Orang kalau sudah maaf di sekolah disuruh duha berjamaah, ketika dia waktu libur, saya sudah biasa duha, ndak enak perasaan kalau ndak duha. Nah gitu. Nah itu kan edukasi luar biasa, langsung praktek. Sholat witir tidak harus tidur. Sholat witir termasuk qiyamul lail. Tapi kalau ditanyakan tahajud, maka harus tidur dulu. Witir tidak harus dikerjakan setelah tidur, tetapi witir harus dikerjakan setelah melakukan sholat isya. Bukan setelah isya, tapi setelah melakukan sholat isya sampai waktu sebelum waktu subuh. Tetapi afdolnya sholat witir itu dilakukan di pertengahan malam kalau dia memiliki keyakinan akan bangun. Tapi kalau tidak memiliki keyakinan bangun, ya udah sholat witir setelah isya. Sholat witir setelah isya aja. Jadi ini. Jadi masalah witir. Ini saya ringkas. Saya ringkas gini. Salat witir kapan utama dilakukan? Pertengahan malam, ketika dia memiliki keyakinan akan bangun, atau sebelum subuh atau apa. Itu lebih utama dilakukan itu. Tetapi kalau dia punya perasaan, saya capek, tidak mungkin bangun, maka lebih utama dilakukan setelah sholat isya. Jadi kita dua ya. Jadi bukan utamanya, tergantung kapan utama melakukan sholat witir. Jika dia memiliki keyakinan akan bangun, maka lebih utama nanti pas bangun. Tapi kalau dia tidak memiliki keyakinan, nanti takut gak bangun nanti, maka dilakukanlah setelah sholat isya. Nah, witir itu memang masalah tadi apa namanya? Di akhir ya. Tadi pertanyaan terakhir. Penutup. Nah, ya, salat witir itu memang ada hadis ij'alu akhiru salatikum witir. Jadikan akhir salatnya kalian di malam hari itu adalah witir. Jadi witir itu adalah sebagai penutup dari salat-salat yang lain. Tetapi saya kembali lagi, fikih itu adalah fikih dinamis. Artinya masih ada ruang untuk menjelaskan menafsir dari hadis tadi. Loh Ustaz gimana? Semisalkan saya sholat witir tadi 3 rakaat. Setelah habis sahur saya mau sholat sunat tahajud. Nah itu apa? Bagaimana itu nanti kan bukan penutup. Nah, kan seperti itu ya. Nah, maka bagaimana? Ya tetap boleh. Memang akhir sholat witir ada sebagai penutup. Kalau sampian mau menambah witirnya menjadi 11 rakaat karena di tarawih hanya 3 rakaat, maka sampian boleh menambah 3 ya. 3 tinggal berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tinggal 8 rakaat. Maka boleh dilakukan nanti di pertengahan malam 8 rakaatnya sholat witir menurut pendapat Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli tidak boleh. Wah siapa Ibnu Hajar begini aja. Kalau ada sampean, saya ini sudah 10 akhir mau sholat witir 11 rakaat, katanya tidak boleh menutup witir ya, mau 11 rakaat bagaimana? Maka bisa nanti nambah di rumahnya 8 rakaatnya, 3 rakaatnya di masjid, nanti 8 rakaatnya di rumah. Itu boleh. Gimana? Iya, asalkan ganjil. Boleh, asal ganjil ya. Jumlahnya ganjil.
Enggak, dah harus. Dah harus. Gini, yang saya katakan tadi, dah harus ganjil. Dah harus ganjil. Kenapa dah harus ganjil? Ini Imam Ibnu Hajar mengatakan gini. Kalau gini, sholat jamaah di Ramadan ini itu dianjurkan harus 3 rakaat itu berjamaah. 3 rakaat, 1 rakaatnya berjamaah. Nah, kalau kita sholat sendirian, nanti di rumah kan sholat sendirian. Jadi 3 rakaatnya tidak kena utamanya jamaah. Ya kan? Makanya boleh di masjid 3 rakaat, nanti mau nambah 2 rakaat, 4 rakaat itu boleh. Jadi gitu. Tidak harus ganjil. Kalau mau ikut ganjil silahkan, maka nanti di sholat kedua imam 1 rakaat, kita nambah 1 rakaat lagi. Jadi 4. Berarti nambah sisanya berapa? 4 nambah 7 rakaat. Ditutup dengan 1 rakaat terakhir. Tetapi tidak mendapatkan keutamaan yang sholat berjamaah di 3 rakaat ini. Yang diganjilnya 1 rakaatnya. Keutamaan. Nah, biar mendapat keutamaan berjamaah di 3 rakaatnya, maka di masjid 3 rakaat, nanti nambah berapa rakaat di rumah? 2 rakaat, 4 rakaat atau berapa? Ini. Ganjil itu dengan yang tadi ditambah ganjil. Iya. Di awal. Jadi tadi kan 3 rakaat. Kan tadi 3 rakaat di masjid. Saya mau 11 rakaat. Paling utamanya kan 11 rakaat. Paling sedikit yang dilakukan 3 rakaat. Kalau orang melakukan 1 rakaat terus menerus itu makruh. Jadi ada orang sholat witir 1 rakaat. Tiap malam 1 rakaat. Itu hukumnya makruh. Kalau hanya tidak sering 1 rakaat, saya capek atau apa, itu enggak apa-apa. Nah, kembali tadi, witir kan ganjil. Saya mau sholat witir 11 rakaat. Tadi masih 3 rakaat, ya berarti nambah 8 rakaat. Mau nambah 2, 4, ya terserah. Yang penting bilangan hitungan di jumlah itu ganjil. Sudah cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.